Halo, perkenalkan nama saya Stiana dari kelas PKB Angkatan 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling Mata Kuliah Perkembangan Media BK. Saya akan menjelaskan materi tentang belajar menerima dan kekurangan diri. Pasti banyak dari kita sering mendapatkan pertanyaan, apa sih kekurangan diri kamu? Apa sih kelebihan yang kamu punya? Meskipun wajar jika kitalah yang paling mengenal diri kita sendiri. Mungkin banyak dari kita yang kesulitan menjawab pertanyaan ini. Mungkin kita tidak bisa memberikan satu kelebihan pun, karena hal-hal yang dipikirkan kita lebih banyak diisi dengan kekurangan yang kita miliki. Sering dikatakan bahwa kita harus menerima siapa diri kita. Sayangnya ketika kita berbicara tentang penerimaan diri atau yang disebut dengan self acceptance, terkadang kita terlebih fokus pada kelemahan diri kita sehingga kita lupa membicarakan kelebihan diri kita. Faktanya, dalam proses penerimaan diri, kelebihan kita sama pentingnya untuk mengeksplorasi kita lebih lanjut. Tentu saja itu termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya, self-acceptance berarti menggali dan menerima keduanya. Dengan cara ini, tindakan kita dapat lebih optimal mengatasi kekurangan yang ada. Yang pertama, self-acceptance atau penerimaan diri. Menurut apa di Theory of Psychology, self-acceptance berarti mengakui, menerima, dan menghargai pencapaian maupun keterbatasan diri. Masih dari sumber yang sama, self-acceptance juga disebut sebagai komponen utama kesehatan mental suatu individu. Artinya, orang yang mengenal kelebihan dan kekurangan diri serta berlapang dada menerimanya bisa jadi udah menerapkan self-acceptance dengan baik. Kalau ditanya soal kekurangan, mereka nggak malu nih atau merasa rendah diri buat mengakuinya. Mereka juga pede sama kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan nggak terus-terusan merasa cemas. Nggak jarang juga orang yang punya self-acceptance justru menjadikan kekurangannya sebagai komedi dan bisa menghibur banyak orang. Kalian yang sering menonton komika pasti sudah nggak asing nih sama materi stand up komedi yang berbahas tentang kekurangan diri. Tapi zaman sekarang masih banyak yang memiliki sikap penerimaan yang kurang diterapkan oleh masyarakat. Masih banyak orang yang belum bisa menerima dirinya sendiri, masih banyak orang yang masih belum tahu tentang kualitas dirinya. Dan tidak sedikit juga orang yang masih membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Padahal dengan menerapkan self-acceptance, kebiasaan membandingkan yang dapat membuat hidup menjadi lebih rumit ini bisa dikurangi, sebab kita yang mengetahui kekurangan, kelebihan, kemampuan, dan perasaan yang sedang terjadi pada diri sendiri. Dalam penelitian ini, sikap acceptance didefinisikan sebagai sikap positif di mana seorang mampu dan mau menerima keadaan diri baik dari kelebihan maupun kekurangan, termasuk juga menerima semuanya. Pengalaman hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup, dan lingkungan pergaulan. Yang kedua, apa sih gunanya bangun self-acceptance? Tentunya self-acceptance juga bikin kamu jadi lebih kenal sama kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Jadinya kamu bisa tahu nih mana yang bisa kamu lakukan dan mana yang bisa kamu latih lebih dahulu. Selain itu, kamu juga bisa lebih berdamai dengan fakta bahwa kamu nggak akan bisa menjadi orang yang sempurna atau terlepas dari namanya kekurangan. Tentunya ini berdampak baik buat kesehatan mental kamu. Self-acceptance juga berperan penting dalam interaksi sosial kamu. Kamu bakal jauh lebih percaya diri dan mudah diterima sama orang lain. Kamu bisa menerima bahwa setiap orang memang diciptakan dengan berbeda-beda. Buat kamu yang udah waktunya melamar pekerjaan, self-acceptance juga menjadikan sesuatu yang penting. Pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan diri itu pasti ada deh. Tentunya kamu akan tampil lebih positif, optimis, dan sehat mental. Interaksi kamu dengan orang lain juga akan lebih baik, karena self-acceptance meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan kamu dalam menghadapi kritik maupun penolakan. Selain itu, kalau kamu mau menerima diri sendiri, kamu bakal jauh lebih mudah untuk berkembang. Kamu udah tahu nih di mana letak kekurangan kamu, jadi lebih mudah untuk meletakkan gimana cara mengatasinya. Nyatanya, mengakui kekurangan diri itu bukan suatu proses yang mudah, tapi dari situlah keberanian kamu muncul.
Akhirnya, kamu bakal lebih berani untuk mengambil kesempatan dan senantiasa mencoba hal-hal yang baru. Tahu nggak sih kenapa sleep acceptance juga bisa jadi salah satu kunci kebahagiaan? Sebab dengan menjalankannya, Anda bisa menyaring pikiran-pikiran negatif yang membawa tekanan ke dalam pikiran dan jiwa seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sleep acceptance. Akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayak, kenapa ya dia bisa jadi juara kelas sedangkan aku nggak bisa? Atau enak ya jadi dia di umur segini sudah sukses? Atau aku ingin jadi dia, punya rumah, punya pasangan, dan punya keluarga yang bahagia. Nah, pikiran di atas pasti pernah terlintas di pikiran sebagian besar orang, dan hal tersebut sebenarnya dianggap wajar. Namun, jika pikiran tersebut terus menghantui dan membuat kamu selalu membandingkan diri dengan orang lain, di situ masalah yang akan muncul. Kamu perlu ingat bahwa bukan kewajiban kamu untuk mengejar pencapaian yang sama dengan teman sebaya. Semua orang memiliki limit masanya masing-masing, dan justru itu yang membuat hidup lebih berwarna. Menjadi diri sendiri adalah hal yang istimewa, karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa benar-benar sama dengan orang lain. Meski sudah mati-matian mencoba dengan mempraktekkan sleep acceptance, kebiasaan membandingkan yang dapat membuat hidup menjadi lebih rumit. Ini bisa dikurangi sebab kita juga mengetahui kekurangan, kelebihan, kemampuan, dan perasaan yang sedang terjadi pada diri sendiri. Nah, di sini saya mau berbicara kalau kita punya kelebihan, hanya saja kelebihan kita jarang kita lihat. Kita terlalu suka melihat dunia dan diri kita dari sisi negatifnya. Positifnya kita suka belakangin. Bahkan, mungkin ada orang lain yang insecure juga ketika melihat kita, dan kita insecure melihat orang lain. Perilaku melihat orang lain di atas kita hampir tidak ada habisnya. Kenapa? Kita tidak bisa melihat dari sisi positif dari diri kita dahulu. Aku pernah menanamkan, kita mungkin tidak bisa seperti mereka, tapi mereka pun tidak bisa seperti kita. Guys, kita punya kelebihan di kita sendiri, punya karisma kita masing-masing. Yuk mulai dari sekarang cintai diri sendiri, selalu berpikir positif tentang apapun. Bila kita mungkin melihat orang di atas kita, merasa dia di atas kita, jangan jadikan sebagai bahan merendahkan diri, tapi jadikan motivasi untuk lebih baik. 3. Cara bersahabat dengan kekurangan yang kita miliki. Yang pertama, memulai sleep acceptance dengan bikin daftar kelebihan dan kekurangan diri. Contohnya, ambil satu lembar kertas dan bagi menjadi 2 kategori. Habis itu, coba kalian tuliskan kelebihan dan kekurangan kalian secara terpisah. Proses ini mungkin menjadi tidak gampang, karena mungkin kamu akan mengalami kesulitan dalam menentukan kelebihan dan kekurangan, maupun sebaliknya. Setelah selesai, coba refleksikan mana yang lebih sulit kamu lakukan, menulis kelebihan atau kekurangan. Apakah kamu sulit menulis kelebihan karena kepercayaan diri kamu kurang, atau apakah kamu sulit menulis kekurangan karena kamu masih cenderung ngeyel? 2. Menerima kekurangan dengan sleep acceptance sebagai awal untuk pengembangan diri. Memang ada beberapa kekurangan yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, contohnya kekurangan fisik. Tapi ada juga yang bisa diperbaiki kalau ada kaitannya sama skill. Biasanya masih bisa diusahain dengan berlatih terus. Misalnya kamu kurang pandai public speaking, sedangkan tuntutan pekerjaan memaksa kamu untuk harus bisa. Faktanya, public speaking itu bisa banget dilatih terus-menerus sampai jago. Di sini kamu punya kesempatan nih untuk belajar supaya bisa lebih berkembang lagi. Yang ketiga, sleep acceptance juga bikin kamu tahu soal apa kelebihan yang kamu punya. Dari daftar tadi, kamu bisa melihat bahwa kamu itu nggak cuma berisi kekurangan aja, kamu juga mempunyai kelebihan. Misalnya, mungkin kamu nggak terlalu bisa dandan, tapi kamu asik banget nih diajak cerita. Nah, gunain aja kelebihan diri kamu secara efektif supaya kamu tetap bisa survei. Yang keempat, punya sleep acceptance membuat kamu berpikir lebih realistis.
Setelah menerima kelebihan dan kekurangan diri, terima juga bahwa manusia itu nggak bisa jadi yang sempurna. Pada akhirnya mungkin kamu masih ada kekurangannya. Ingat aja kalau kelebihan dan kekurangan itu ada supaya kamu bisa terus belajar dan bertumbuh. Yang kelima, support system yang menemani proses self acceptance. Keberadaan support system itu mungkin penting banget nih. Rasanya bakal lebih nyaman berkomunikasi kegalauan kamu sama orang yang terdekat. Selain ngasih kamu semangat, jadi mereka pandai melakukan sesuatu yang kamu nggak bisa dan siap bantu kamu dalam kesulitan kamu. Bisa jadi juga kekurangan kamu sama seperti teman kamu, kebetulan sama. Jadinya kan kalian bisa sharing dan belajar bareng. Seenggaknya kamu bisa tahu bahwa yang punya kekurangan itu nggak cuma kamu aja kok. Yang keempat, kenapa kita cenderung susah mendeskripsikan kelebihan diri kita? Kadang tanpa disadari orang lain lebih tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Bisa jadi karena kita terlalu fokus mencari apa kekurangan kita. Bahkan sering kita dengan mudah membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Ujung-ujungnya kita minder sama kemampuan orang lain. Bukannya berusaha meningkatkan kemampuan diri, tapi kamu malah terjerumus di pikiran sendiri yang menganggap kamu gak bisa apa-apa. Secara gak langsung, ini nih yang membuat kita jadi kurang mencintai diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan diri kita seringkali diibaratkan sebagai dua sisi pisau yang sama. Misalnya, dalam bekerja kita sangat mengutamakan detail sehingga sifat teliti menjadi kelebihan kita. Tapi kelebihan ini bisa jadi kekurangan juga jika kita terlalu terjebak dalam detail hingga akhirnya melihat semua harus sempurna. Untuk kasus ini sebenarnya nggak masalah, asalkan kita tahu bagaimana mengontrol kekurangan menjadi kekuatan kita. Aku pernah menanamkan, kita mungkin tidak bisa seperti mereka, tapi mereka pun tidak bisa seperti kita. Guys, kita punya kelebihan di kita sendiri, punya karisma kita masing-masing. Yuk mulai dari sekarang cintai diri sendiri, selalu berpikir positif tentang apapun. Bila kita mungkin melihat orang di atas kita, merasa dia di atas kita, jangan jadikan sebagai bahan merendahkan diri, tapi jadikan motivasi untuk lebih baik. Kesimpulannya, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi tidak semua orang dapat menerimanya. Kekurangan mereka, kelebihan tersebut harus selalu dikembangkan agar mendapat hasil yang optimal untuk mendukung cita-cita atau tujuan hidup yang ingin dicapai. Tidak hanya fokus pada kelebihan, kekurangan, suatu yang penting di mana kita dapat mengintrospeksi diri agar kita mengetahui bagaimana kekurangan tersebut bukan menjadi penghambat bagi kita. Cita-cita, kekurangan harus menjadi nilai plus di mana kekurangan yang ada pada diri kita membuat kita dapat berhasil. Sekian penjelasan materi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.